Kuala Maduro memicu ketegangan global. Presiden Donald Trump bahkan secara gamblang menginginkan Greenland, wilayah otonom Denmark di kawasan Arktik untuk dimasukkan menjadi bagian AS. Bagaimana masa depan dunia dan tentunya Indonesia di tengah kekalutan global? Kita simak bersama pemaparan Gabriel Yoga, analisan TV Insight, dan rekan Tasya Lutmila berikut ini untuk Anda. Ya, pemirsa, Anda jumpa lagi di NTV Insight bersama saya Tasya Lutmila, dan seperti biasa saya ditemani Mas Gabriel Yoga. Halo, apa kabar Mas Yoga? Halo, Tas, baik. Kita hari ini membahas tentang hasrat Trump dan Amerika Serikat kian agresif. Jadi semakin jelas ya kira-kira terbaca motif dari Trump ketika melakukan penangkapan terhadap Maduro. Betul, Maduro. kita tahu Amerika Serikat dikenal secara global sebagai negara yang agresif ya, baik secara ekonomi, politik maupun secara militer, dan sudah dalam beberapa tahun terakhir sudah melakukan serangan ke berbagai negara gitu ya. Dan kalau dilihat terakhir ini Venezuela, negara yang diserbu oleh tentara Amerika Serikat dalam waktu singkat sekali berhasil menguasai ibu kotanya Caracas gitu ya. Kemudian tidak tanggung-tanggung menculik presidennya Nicolas Maduro dan istrinya, lalu dibawa ke Amerika Serikat, dan tuduhannya adalah dia terlibat dalam perdagangan narkotika. Ini adalah dasar kasus pidana yang terjadi di wilayah Amerika Serikat, kemudian dijadikan oleh Amerika Serikat sebagai alasan untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro. Tapi kalau boleh bisa dibilang mungkin alasan sebenarnya ya tadi adalah bisnis gitu ya. Ada minyak di dalam Venezuela, dan kita lihat korbannya tentu saja ini lebih banyak ya. Ada 100 orang korban dari warga negara Venezuela. Kemudian ada 32 anggota militer Kuba yang selama ini menjadi salah satu terlibat dalam pasukan pengamanan Nicolas Maduro sendiri. Gitu. Nah, kalau dilihat ini tadi saya bilang soal bisnis besar di Venezuela yang kemudian menyebabkan Amerika Serikat terlibat dalam agresi militer ya, kalau boleh saya bilang. Dan ini sudah disebutkan oleh Presiden Trump secara gamblang. Venezuela itu negara dengan pemilik cadangan minyak terbesar di dunia gitu ya. Ada 303 miliar barel atau 5 kali lipat miliknya Amerika Serikat. 5 kali lipat, bayangkan ya, Tasya. Kemudian nomor 2 ada Arab Saudi, ada Iran, ada Kanada, kemudian ada Irak. Dan kalau Tasya lihat, ini akan ketahuan negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat. Yang mana saja nih, Mas? Yang bukan sekutu, yang jelas Venezuela pertama sudah berantakan. Ini sudah diambil. Sudah diambil alih. Kemudian nomor 2 Iran yang sekarang sedang muncul gejolak di dalam negeri, demonstrasi dengan ratusan orang tewas. Kemudian Irak. Lalu yang bukan sekutu ya adalah tentu saja Rusia. Dan kemudian ada Libya di situ. Nah, itu kalau bisa. Jadi ini negara-negara yang kemudian bisa dibaca harusnya was-was hari ini ya? Iya, harusnya was-was kalau dilihat dari sumber daya minyaknya sendiri gitu ya. Dan dilihat dari bagaimana potensi Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama. Dan Irak sudah mengalaminya tahun 2003. Ketika invasi, waktu itu basisnya adalah senjata pemusnah massal yang kemudian tidak terbukti sama sekali, tapi Irak sudah berantakan. Kemudian Iran sampai sekarang juga masih bergolak. Dan sudah ada kejadian di tahun lalu ketika ada serangan di Selat Hormuz sendiri. Nah, kemudian Libya juga setelah presidennya tidak pernah stabil sampai sekarang. Tidak pernah stabil setelah presidennya meninggal. Nah, tapi Venezuela juga punya sumber daya alam lain ya. Ada gas alam di situ, kemudian ada emas dan nilainya besar sekali. Dan kemudian ini yang paling penting, mineral dan logam langka untuk kebutuhan industri dan pertahanan dan teknologi. Menang banyak ya kira-kira Amerika Serikat kalau kemudian bisa mengambil Venezuela. Makanya Presiden Trump berulang kali menyatakan bahwa dia ingin sekali menguasai Venezuela, dan sekarang sudah keluar pernyataan kan bahwa Amerika akan menjalankan. Ini pertanyaan besarnya ya Mas Yoga, apakah memang kita saat ini kembali ke era imperialisme, kolonialisme, dan tidak ada satupun negara yang kemudian bisa menghentikan Amerika Serikat? Sekarang? Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada, karena biar bagaimanapun Amerika Serikat itu punya militer, kekuatan ekonomi, dan kekuatan politik yang besar sekali. Ini kalau menakar bagaimana kekuatan mereka ya? Iya, kita lihat saja sepanjang 2025 sudah berapa negara yang
ada keterlibatan Amerika Serikat dalam kekacauan peperangan atau aksi militer di sana. Ada Yaman, Somalia, Nigeria, Iran, Irak, Suriah, dan terakhir Venezuela. Oke. Gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, tentu saja jalan yang terbaik adalah melalui Badan Internasional PBB. Apakah kita masih bisa berharap pada PBB? Tentu saja kita agak berat berharap pada PBB karena kita bisa belajar dari apa yang terjadi dengan invasi Israel terhadap Palestina. Iya. Dan Amerika sangat mendukung Israel dan aksi apapun terhadap dukungan terhadap Palestina itu biasanya dapat diveto oleh Amerika Serikat di PBB waktu kita itu. bisa menyaksikan betapa tidak berdayanya PBB untuk menghentikan aksi Israel. Betul. Dan ini negara-negara yang diserang ini semuanya tadi punya sumber daya, baik itu minyak dan gas, mineral gitu ya, maupun posisi geopolitik yang strategis untuk kepentingan Amerika Serikat gitu ya. Dan alasannya itu ya, dan kita lihat lebih dari 600 serangan dan pengeboman global ya, ini keterlibatan yang sudah dikumpulkan oleh banyak lembaga-lembaga riset di dunia. Nah, saya ingin tunjukkan lagi bahwa, nah ini, tadi saya tanya negara-negara mana yang apa namanya seharusnya khawatir ya. Nah ini ada potensi target intervensi Amerika Serikat ya. Intervensi ini bisa macam-macam. Yang paling berbahaya adalah seperti yang dilakukan di Venezuela ya. Ketika militer langsung terjun dan bahkan sampai menculik presiden. Gitu. Pertama Kolombia. Kemudian ini sudah bermasalah sekali dan banyak sekali kasus-kasus perdagangan narkotika. Kemudian ada Kuba, ini adalah musuh lama Amerika Serikat dan selalu dijadikan alasan untuk Amerika Serikat menangani masalah keamanan di kawasan. Gitu. Nah, bagaimana sebetulnya Indonesia harus bersikap gitu ya? Nah, ini menarik ya. Kita sudah lihat prinsip Indonesia itu kalau di tatanan global itu selalu menggaungkan ya, anti imperialisme gitu ya, dan penghormatan, kedaulatan, penyelesaian sengketa, non intervensi. Ini menarik soal Natalius Pigai. Kita tunggu karena Indonesia adalah Presiden Dewan HAM tahun 2026. Apakah title itu kemudian bisa berpengaruh? Kita nanti harus saksikan bagaimana pembuktiannya. Ini adalah pembuktian karena ini sudah diucapkan oleh pejabat kita sendiri. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita hari ini terbatas. Terima kasih Mas Gabriel Yoga sudah menjabarkan dan sudah menemani bagaimana NTV Insight selama ini. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Dan pemirsa, NTV Insight kali ini mengakhiri jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Mewakili rekan saya Muhammad Irsal dan juga Gabriel Yoga, saya Tasya Litmila undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.